Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Selamat berjumpa dengan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran fikih ya di kelas 11 ini, kelas 5 KMI. Untuk pada kesempatan kali ini adalah sesi ke-10 atau pertemuan ke-10. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah fi jumlati uqud, ya, beberapa akad. Yang pertama adalah syirkah, ya, akad syirkah, ya, yaitu di kitab Minhajul Muslim halaman 266. Kita mulai dengan pembacaan taun dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dilihat kitabnya. Fi jumlati uqud, ya, wa fihi thamani mawaddah, ada 8 madah. Al madatul ula fi syirkah, ya, masyru'iyatuhuma, yang pertama masyru'iyatuha. Yang pertama disyariatkannya syirkah. Asyirkatu masyru'atun disyariatkan bi qaulillahi ta'ala fahum syuraka'u pitulus. Fahum mereka itu syuraka'u bersama-sama pitulusi dalam sepertiga. Ini ketika menjelaskan tentang waris, ya. Surat An-Nisa 12. Wa qaulihi, dan firman Allah, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'din. Wa inna katsiran, sungguhnya kebanyakan minal khulata'i dari orang-orang yang berserikat, la yabghi, berlaku curang ba'dhum sebagian ala ba'din kepada sebagian lagi. Surat Shad ayat 24. Nah, ini manal khulato di sini adalah asyuraka. Kadang kan minal khulato yaitu minas syuraka. Wabiqauli Rasul, dan dengan ucapan Rasulullah SAW, ya, yaqulu mengatakan Allah Ta'ala, ana, aku itu, kata Allah, salisu syarika ini, yang ketiga dari dua orang yang saling bersyarikat, malam yakhun, selagi tidak berkhianat ahaduhuma, salah seorang dari dua orang tersebut, sohibahu, kepada temannya. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa Allah itu adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Jadi pihak ketiganya adalah Allah. Dalam artian Allah melihat, gitu kan? Allah melihat, Allah menyaksikan malam yahun. Nah, dengan kalimat malam yahun dalam artian rahmat Allah itu akan beserta orang yang berserikat dalam kebaikan malam, dalam perdagangan malam yahun, selagi tidak khianat, ya, salah seorang kepada yang lainnya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yadullahi, tangan Allah ataupun kekuasaan Allah bisa ala syarika ini, itu di atas dua orang yang berserikat, malam yatakhawana, selagi dua-duanya tidak saling berkhianat. Jadi di sini, ya, di awal yang kita bahas tentang syirkah itu ya, kalau dalam bahasa kita itu serikat, ya, ataupun perseroan, ya, perseroan terbatas itu kan syirkah itu, gitu. Ini dalil disyariatkannya syarikat, disyariatkannya syirkah, yaitu surat An-Nisa 12, fahum syuraka'u pitsulus, dan juga ini surat Shad ayat 24 tadi, wa inna katsiran minal khulata'i la yabgha ba'dhum ala ba'din, dan berdasarkan hadis tadi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ad-Daruqutni. B. Ta'rifuha, ya, pengertian syirkah. Asyirkatu, yang disebut dengan syirkah, ya, syirkah itu adalah ayasyarika, yaitu bersama-sama itnani, dua orang, fa'aktsara, atau lebih banyak. Jadi minimal syirkah itu berapa orang? Dua orang, dan bisa lebih dari dua orang. Pimalin, dalam harta, istahakuhu, yang mempunyai hak mereka, ya, terhadap harta tersebut, biwirasatin, dalam pengelolaan, wanawiha, dan yang lainnya. Au jama'uhu, atau yang mengumpulkan mereka terhadap harta tersebut, mimbainihim, di antara mereka, aksaton, dengan beberapa bagian. Liya'lamu, supaya mengetahui mereka, pihi, dalam harta itu, bitan miyatihi, dalam pengelolaannya, fi tijarotin, dalam perdagangan, awisinaatin, ataupun industri, auziroatin, atau pertanian. Wahia anwaun, ada beberapa bagian. Jadi takrif, ya, yang disebut pengertian syirkah itu adalah persekutuan antara dua orang atau lebih. Tadi minimalnya dua orang, gitu kan, terus bisa lebih dari dua orang dalam satu bidang usaha yang halal. Ini harus yang halal usahanya, ya.
meliputi bidang perdagangan, industri, pertanian, dan yang lain-lain dengan pembagian keuntungan yang telah ditentukan dan disepakati berdasarkan saham yang dimiliki. Jadi kalau seseorang misalnya memiliki sahamnya itu 75%, nah, itu kan maka keuntungannya juga sama 75%, itu kan. Kalau memiliki sahamnya berapa? 25%, maka sahamnya juga sama, kepemilikannya adalah 25%. Ataupun misalnya kalau perdagangan itu bergerak di dua bidang, bidang pertanian dan perdagangan, gitu kan. Maka harus disatukan pertanian dan perdagangan dalam membagi keuntungan. Tidak bisa misalnya kalau yang punyanya atau syarikatnya dua orang, si A untuk pertanian keuntungannya si A, untuk perdagangan keuntungannya si B. Nah, nanti itu tidak adil dalam pembagian. Tapi pembagiannya itu adalah disepakati berdasarkan persentase saham yang dimiliki. Itu adalah yang disebut dengan syirkah. Yang pertama nih beberapa macam. Yang pertama syirkah itu adalah syirkul inan ya. Syirkatul inan, syirkah inan. Wahya syirkatul inan itu adalah ayastarika, yaitu bersekutu sahsoni dua orang paaktaro atau lebih miman dari orang-orang ya juzu yang boleh tasarrufuhum menggunakan hartanya. Jadi harus orang yang memang dibolehkan untuk menggunakan harta. Berarti harus orang yang yang pertama yang mukallaf ya. Mukallaf itu dalam mobil khusus adalah orang yang akil, jangan orang yang gila ya. Ataupun orangnya bukan safih ya. Safih itu adalah orang yang tidak dipercaya untuk menggunakan harta karena mungkin ya boros ataupun ya otaknya mungkin kurang pas gitu ataupun kurang agak gila lah sedikit mungkin ya. Itu orang yang safih ya. Kalau orang Sunda bilang kurhid ya, kurang hidang ya. Ya juju yang boleh tasarrufuhum menggunakan hartanya mereka pijam ikodrin dalam mengumpulkan ukuran ya. Minal mali dari harta ya, beberapa ukuran dari harta itu nilai muwazza'an yang dibagi-bagi alaihim kepada mereka aksaton dalam beberapa bagian malumatan yang ditentukan. Au ashuman atau beberapa saham muayyanatan yang ditentukan, muhaddadatan yang dibatasi. Ya'maluna yang mereka itu bekerja pihi dalam mal tersebut, dalam perusahaan tersebut ma'an secara bersama-sama litan miyatihi untuk mengolah harta. Wayakunu dan terbukti aribhu keuntungan bainahum di antara mereka. Jadi keuntungannya dibagi di antara mereka bihasabi ashumihim berdasarkan saham, kepemilikan saham piroksil mali dalam modal. Jadi ya tadi seperti tadi kalau sahamnya 25% maka keuntungannya sama ya 25%. Kama takunu seperti ada ya al-wadi'atu kerugian, al-khisaratu atau kerugian biasa bila sumi dihitung juga berdasarkan saham kadalik. Jadi kalau misalnya perusahaan itu rugi, berapa ruginya sekian misalnya, maka kerugian itu dihitung juga berdasarkan saham yang dimiliki. Misalnya kerugiannya 100 juta misalnya ya. Nah 100 juta itu dibagi-bagi kerugiannya. Orang yang paling besar mendapatkan kerugian tentu saja orang yang paling besar menanam saham di perusahaan tersebut. Walikuli wahidin dan setiap orang ya, untuk setiap orang minhum dari para pemilik saham al-haku ada hak ya pitasorupi dalam menggunakan pisyirkati dalam syirka itu bil isolati an nafsihi atas nama dirinya. Wabil wakalati ataupun atas nama perwakilan an syurokaihi dari teman-teman syurokanya ataupun dari teman-teman yang berserikat dengan dia. Payabi'u maka dia berhak menjual, wayasyari dan membeli, itu kan jadi punya hak sama ya di sana. Jadi berhak menjual dan membeli. Tapi menjual dan membelinya saham itu diperjualbelikan misalnya kan ataupun saham si A misalnya di perusahaan itu adalah 75% boleh itu kan dijual kepada orang lain, boleh kepada orang lain itu boleh kepada orang di luar perusahaan tersebut ataupun kepada temannya yang sama-sama pemilik saham. Wayasyari dan boleh juga membeli, wayakbidu ya dan boleh mendagi, wayadfa'u dan boleh melunasi, wayutolibu dan boleh sama menagih ya bidaini terhadap hutang, wayukhosimu wayak bidu boleh memegang ya, wayad bau dan
menolak. Wayutolibu dan boleh memilih bidaini terhadap hutang. Wayukhosimu dan boleh mengajukan perkara ya. Wayurodu dan boleh mengembalikan bil aibi karena adanya aib atau kecacatan. Wabikhtisorin dan untuk singkatnya ya, yaf'alu mengerjakan kulama terhadap sesuatu huwa yang ma tersebut fi maslahati syirkati yang terdapat dalam kemaslahatan usaha syirkah tersebut. Jadi ya, syirkah yang pertama adalah syirkah inan. Disebut syirkah inan itu adalah serikat modal. Jadi masing-masing ya menanamkan modal. Nah, ini syirkah inan ini adalah persekutuan dua orang atau lebih dari orang-orang yang dibolehkan mengelola harta sendiri. Tadi ya, jangan orang gila, jangan orang yang safih gitu kan. Dan usahakan jangan anak kecil, walaupun anak kecil sebenarnya bisa saja kalau dia memang sudah mampu mengolah, tapi rata-rata ya anak kecil belum mampu untuk mengolah harta sendiri. Jadi balik dan berakal gitu yang diperbolehkan itu. Nah, ini yang dibolehkan mengolah harta sendiri dengan mengumpulkan sejumlah modal yang menggunakan sistem pembagian keuntungan dan kerugian yang sudah ditentukan dan disepakati tadi berdasarkan kepemilikan saham. Ini dalam syirkah inan usaha dikelola secara bersama-sama. Jadi kerjanya sama-sama gitu kan, karena ya serikatnya modal ya, di sana bekerja sama-sama, di mana setiap anggota serikat yang memberikan modal mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Tadi dalam penjualan penagihan itu, kalau serikat inan itu, syirkah inan itu adalah dikelola oleh mereka yang memberikan modal. Ini bagaimana kalau dikelolanya oleh orang lain? Maka kalau dikelolanya oleh orang lain, nah ini untuk memberikan gaji upah kepada karyawannya, tetap ya upahnya itu berdasarkan persentase, itu kan berdasarkan persentase itu ya. Kalau sekarang misalnya bisa saja, kalau sekarang itu zamannya kalau PT itu ya dikeluarkan dulu semua pengeluaran perusahaan. Nah, baru misalnya triwulan per triwulan ada dividen ya. Dividen itu adalah keuntungan ataupun dalam istilah koperasi itu SHU ya, sisa hasil usaha dalam istilah koperasi. Tapi kalau dalam istilah syirkah inan itu ya ataupun PT zaman sekarang disebutnya adalah dividen ya. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami walaupun hanya sekilas ya tentang syirkah inan itu, tapi kita ada gambaran ya tentang bagaimana syirkah inan tersebut. Kita tutup dengan pembacaan doa kafarat majlis dan adalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.